Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Putri, saya ketua dari kelompok 2 dan di sini dengan teman-teman saya yaitu Elsa Silvia, Erika Julisa Harani, Ica Novianti, Fatihah Rahma Safitri, Kurniawati, Dewi Sari, Lelita Rahmawati, dan yang terakhir Intan Permatasari. Di sini kita akan menjelaskan tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Persatuan Indonesia. Dan yang pertama akan dijelaskan oleh Lelita Rahmawati. A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep Negara Kesatuan Unitarisme. Negara Kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Negara Kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Negara Kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam Negara Kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan dari pemerintah pusat. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. 2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan Negara Kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial budaya, 4. Kesatuan ekonomi, serta 5. Kesatuan pertahanan dan keamanan. B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Berikut ini akan dipaparkan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Pembahasan difokuskan kepada kondisi politik, ketatanegaraan, serta contoh gerakan-gerakan yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk NRI adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik, yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kondisi di atas didasarkan pada aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Dengan demikian, tidaklah menyalahi apabila MPR dan DPR RI belum dimanfaatkan karena memiliki umum belum bisa diselenggarakan. Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada presiden. Kekuasaan yang teramat besar itu diberikan kepada presiden hanya untuk sementara waktu, supaya penyelenggaraan negara dapat berjalan. Oleh karena itu, PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan 2 ayat aturan tambahan yang menegaskan bahwa A. Dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. B. Dalam 6 bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam rentang waktu itu terjadi beberapa pergantian kabinet. Kabinet yang pertama dipimpin oleh Sultan Syahrir yang dilanjutkan dengan Kabinet Syahrir II dan III. Waktu bubarnya Kabinet Syahrir III sebagai akibat meruncingnya pertikaian antara Indonesia Belanda, pemerintahan membentuk Kabinet Presidensial kembali 27 Juni 1945 sampai 3 Juli 1947. Namun, atas desakan beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer seperti berikut.
A. Kabinet Amir Syarifuddin 1. 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. B. Kabinet Amir Syad 2. 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. C. Kabinet Hatta 1. 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. D. Kabinet Darurat Mr. Syarifuddin Prawinegara 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. E. Kabinet Hatta 2. 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia dalam buka kurung PKI Madiun 1948. B. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di daerah Jawa Barat. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1959 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya, Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil, yaitu APRA, Pemberontakan Andi Aziz di Makassar, dan yang terakhir Gerakan Republik Maluku Selatan RMS. 3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Demokrasi Liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 sampai 1959. Agustus 1950, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 merupakan perubahan dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang diselenggarakan dengan sesuai Piagam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Titik bentuk pemerintahan yang ditetapkan adalah republik. Dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kembali mengisi dua jabatan tersebut. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Praktik sistem pemerintahan parlementer yang ditetapkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959. Telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yaitu A. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 27 April 1951. B. Kabinet Sukirman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. C. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. D. Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. E. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. F. Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957. G. Kabinet Juanda atau Karya 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959.
Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya dengan konstituante menyusun undang-undang dasar yang baru. Keadaan ini memancing persaingan politik dan menyebabkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak menentu. Kondisi tersebut mendorong Presiden untuk menggunakan wewenang yakni mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juni 1959 yang berisi diantaranya sebagai berikut. A. Pembukaan konstituante. B. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950. C. Pembentukan MPR dan DPR sementara. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah diantaranya A. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DI atau TTII. B. Pemberontakan PRRI Permesta Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta yang terjadi di Sulawesi disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 dengan 11 Maret 1966. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali Undang-Undang 1945, Presiden kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas A. Kabinet inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. B. Menteri-menteri ex officio yaitu pejabat-pejabat negara yang karena pejabatannya diangkat menjadi menteri. C. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori Presiden Soekarno yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Sebagai akibat dari kekecewaan tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. A. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau bisa disingkat juga dengan DPR GR yang anggotanya diangkat dan dihentikan oleh Presiden. B. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. C. Penetapan IR Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. D. Membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. E. Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. 5. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 1 Mei 1998. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama yang digantikan oleh ketua kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Ia muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap
Akses dari kebijakan tersebut adalah digunakan pendekatan keamanan dan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dan dari sistem pemerintahan Orde Baru yaitu berkembangnya pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. Suksesnya program transmigrasi, suksesnya program keluarga berencana, suksesnya memerangi buta huruf. Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut. A. Bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya praktik monopoli. B. Bidang politik. Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. C. Bidang hukum. Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai sehingga kesempatan ini memberikan peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi periode 1 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi yang pertama adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, dan yang kedua jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Amandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Diharapkan dapat membentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan Undang-Undang 1945 pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia, baik sebelum maupun sesudah perubahan. Sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial, tetapi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah, maka Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 terdapat penghapusan dan penambahan lembaga-lembaga negara. Untuk lebih jelasnya, berikut dipaparkan perubahan-perubahan mendasar dan ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. MPR merupakan bikamera, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, Pasal 2 Ayat 1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, Pasal 6A Ayat 1. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan, Pasal 7. Pencantuman hak asasi manusia, Pasal 28A sampai 28J. Penghapusan DPR sebagai lembaga tinggi negara. Presiden bukan mandataris MPR.